Oke, selamat sore teman-teman. Bersama saya lagi Yaya Duta, salam petani Indonesia. Untuk kali ini saya akan membahas teknis tentang patah leher, teman-teman. Jadi patah leher sebenarnya bisa diidentifikasi oleh suhu tubuh, teman-teman. Seperti apa kita mengidentifikasi datangnya patah leher oleh suhu tubuh? Nanti teman-teman, cirinya patah leher, pertama saya akan bilang dulu, kalau teman-teman lihat di lahan, patah leher itu bisa dilihat dari daunnya dulu. Kalau akan ada serangan patah leher, biasanya daunnya itu akan terkena blast, teman-teman ya. Blast. Jadi teman-teman, ciri tandanya blast, tahu sendiri teman-teman, tandanya blast itu dari daun ada bintik-bintik tapi berbentuk ketupat ya, seperti ketupat, lonjong-lonjong seperti itu tuh blast, teman-teman. Nah, di kala serangan blast biasanya akan mengarah ke patah leher. Kebetulan patah leher tersendiri akan keluar itu biasanya pada musim penghujan. Nah, patah leher sendiri juga teman-teman bisa mengurangi hasil, teman-teman, untuk patah leher. Nah, di sini saya akan menerangkan sebelum tanaman kita terserang patah leher, bagaimana sih caranya bisa terdeteksi oleh suhu tubuh. Nah, di sini ilmu ini belum dikeluarkan oleh siapapun dan akan saya kasih tahu, teman-teman. Jadi setiap begini, teman-teman, tandanya. Ketika teman-teman dari mulai maghrib atau dari pagi hari, tubuh terasa dingin. Kadang dingin gitu, bukan menggigil tapi dingin, rasanya dingin. Pas maghrib rasanya dingin, pas jam 6 sore ya rasanya dingin, dan jam 6 pagi terasa dingin juga, terasa dingin aja ke tubuh, seperti kayak kita membuka kulkas es, dinginnya seperti itu set. Nah, di situ biasanya di lahan akan ada serangan patah leher, teman-teman. Cara mensiasatinya, ketika kita sudah merasakan suhu tubuh dingin kepada kita, iklim dingin, di lahan pasti akan ada patah leher, teman-teman. Jadi teman-teman boleh gunakan fungisida. Kalau tanamannya masih kecil, teman-teman, untuk pencegahan boleh gunakan fungisida jenis tepung, teman-teman. Fungisida jenis tepung banyak, teman-teman. Mau jiram, bahan aktifnya jiram, bahan aktifnya yang lain pun boleh, teman-teman. Yang penting fungisida aja berbentuk tepung, itu untuk pencegahan, teman-teman. Tapi kalau memang sudah terjadi, untuk pengendaliannya teman-teman tinggal gunakan fungisida cair yang berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Jadi azoxystrobin dan difenoconazole itu untuk pencegahan patah leher ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi dasarnya ketika sudah ada blast di tanaman, teman-teman boleh gunakan azoxystrobin, atau sudah terkena patah leher gunakan azoxystrobin. Tapi selain azoxystrobin tersendiri, teman-teman boleh menggunakan unsur fosfat, pupuk fosfat semprot ya, teman-teman. Yang fosfatnya tinggi boleh. Terus monokalium fosfat boleh. Jadi di mix. Jadi harus di mix. Kenapa harus di mix dengan pupuk tersendiri? Jadi teman-teman, fungisida tersebut untuk mengendalikan atau supaya tidak menyebar, sedangkan pupuk yang kita masukkan itu untuk mensuplai batangnya, teman-teman, supaya tidak merambah. Jadi batangnya supaya kuat, batang yang ini supaya kuat, tidak terkena oleh patah leher. Ada pula selain fosfat dan kalsium, teman-teman boleh juga gunakan SiO2 silika untuk patah leher tersendiri, atau pencegahan bisa SiO2 di mix sama fungisida tepung tadi. Kenapa bisa SO2? Karena SO2 itu, pupuk silika itu bisa melapisi dinding sel ya, teman-teman, dinding sel tanaman kita. Jadi pori-pori daun maupun pori-pori batang dia dilapisi, jadi dia agak kuat dan tebal seperti itu, teman-teman. Pada dasarnya ketika musim hujan sekarang, hati-hatinya seperti itu, teman-teman. Hati-hati oleh patah leher, teman-teman. Gejala patah leher, teman-teman bisa kontrol di lapangan, berarti kalau ada blast takutnya nanti merambah ke patah leher. Nah, sebelum itu terjadi, teman-teman bisa merasakan oleh suhu tubuh teman-teman sendiri. Ketika sore hari terasa dingin, pagi hari terasa dingin, nah di situ biasanya blast akan datang dan patah leher akan menyerang. Jadi sebelum teman-teman terserang hama tersendiri, penyakit tersebut, jadi teman-teman boleh gunakan fungisida yang saya sebutkan tadi. Dan seperti itu tinggal spray aja, teman-teman. Boleh di mix sama insektisida lainnya, teman-teman. Nah, teman-teman,
Untuk mohon maaf kemarin saya menayangkan video berbentuk sinetron atau komedi. Jadi itu video mengenalkan dunia pertanian melalui komedi, dan pada dasarnya itu memori untuk keluarga saya juga dan tim kreator saya juga, teman-teman. Untuk pembahasan kali ini, semoga teman-teman bisa memahaminya ketika merasakan oleh suhu tubuh seperti itu dan ciri-cirinya seperti itu, dan semoga sukses selalu. Dan mohon maaf ada gangguan juga nih teman-teman, karena saya ini di pinggir jalan, kebetulan saya masih petani dan ada yang request video, saya bikin video. Mohon maaf juga masih ada gangguan di luar lalu lalang pedagang. Oke teman-teman, untuk kali ini semoga bisa membantu teman-teman konsultan Indonesia dan teman-teman. Untuk yang ingin pin seperti ini pin konsultan pertanian ya teman-teman. Jadi wings ini adalah lambang perhubungan, tapi saya kasih lambang konsultan di tengahnya, itu berarti kita penghubung petani ya teman-teman. Jadi penghubung petani itu seperti apa? Daya pemikiran, daya pembelajaran kita menyampaikan kepada petani yang awam. Jadi kita penghubung teori atau teknologi terbaru seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman pengen wings seperti ini, boleh japri ke saya di FB saya, Yayas Karya ya teman-teman. Dan gabung juga di grup Facebook saya konsultan pertanian juga teman-teman. Oke teman-teman, untuk kali ini pembahasannya seperti itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe akun YouTube saya untuk wawasan pertanian yang lebih banyak lagi. Salam petani Indonesia. Bye.